Iya, iya. Aku pun nanti di akhir itu 27 sepertinya ada acara doa bersama gitu. Ya, Nah, semua yang pendukung misi harus berdoa dari sekarang. Seperti itu ya. terus kakak waktu apa dublik dublik ini enggak? Hah? Koko, Dublik dengar nggak? Iya. karena Koko tadi pantun, ku ambil udah kutuliskan pantun buat baca. Ya Allah, nak mau kalah dia. Mudah-mudahan nggak membosankan. Iya, Kayak harus kita dong. dengerin aja ya guys ya. Kita dengerin aja. Aku singkat loh bang. Jangan kau kalahin aku dengan panjang-panjang ya. Aku singkat 2 kata aja tadi. Aku panjang, Capek lah. Iya dengerin aja lah ya. Ya 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 ya. Ini buat Cahaya Kamila nih. Cahaya pagi menembus jendela, Mulai. burung bernyanyi di ranting kelapa. Namamu Cakep. indah Cahaya Kamila, seperti sinar yang hangatkan jiwa semesta. Gimana itu? Keren dong. Terima kasih Abang Helmi. Kalau dia agak kekong kan. Pakai bahasa Belanda kok. Oh iya, saya pakai bahasa Prancis. Iperdome, Mamma Mia, Lesato. Kalau itu kan, capek kali dia mikir kan sambil catat kan. Kalau aku nggak usah. Iya, aku nulis. Ya aku nggak perlu bang. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kamila cantik, Koko yang punya. Mati kau. Dua, punya. Kayaknya nggak nyambung deh kok. Dua. Ya udah nyambungin aja. Mbak Cahaya, aku izin tanya. Kan Mbak Cahaya sama Mbak Niki ini kan sama-sama public figure. Mbak Cahaya sendiri punya kedekatan nggak sih? Mungkin teman atau mungkin dulu sama mungkin pernah kemana atau Apakah pernah bertemu Nikita Mirzani atau ada hubungan ada pernah kontak atau bagaimana gitu loh, maksudnya itu pertanyaannya Bang Yamin. Oh, nggak pernah. Aku sama dia secara pekerjaan belum pernah bekerja sama dengan bareng kerja sama. Cuman aku pernah main satu sinetron dulu yang bintangnya Niki, tapi aku di situ jadi bintang tamu, tapi aku nggak ketemu gitu loh. Masing-masing scene. Tapi di situ ya memang aku dengarin memang dia di lokasi sih orangnya nice, baik. Iya. Sinetron, aku kan memang lebih banyak di sinetron ya. Kalau Niki kan mungkin selain di sinetron kan dia lebih banyak show-show, jadi untuk kedekatan secara ketemu syuting tuh jarang, jadi beda. Tapi sih aku kadang-kadang sih baik dan di lokasi gitu. Iya. Jadi gini Kak Cahaya, kadang-kadang gini Niki itu akan terlihat baik menurut orang yang memandang dia dengan hati kebencian pertama. Kedua, Niki itu tidak akan dilihat baik sama orang yang memang ketakutan sama dia gitu. Kalau bagi kita ya lucu aja ya, apalagi mungkin waktu dia sama kakak aku itu Bang Rasman kan, lehernya sama, saudara apa, seperleheran kan, gitu loh. Itu lucu kita lihatnya gitu loh, lucu aja gitu. Cuman ya itulah, kalau ada orang yang bermasalah atau yang memang tidak suka sama dia, apapun dia lakukan biarpun napas juga tetap salah gitu. Tapi aku ngeliatnya sih dia kayak misalnya kemarin kan sering lewat di live apa sering lewat di ini aku dulu kadang memang mulutnya kan misalnya dia ngomong kesannya kasar tapi lucu gitu. Aku lihatnya tuh dia menghina orangnya atau ngebully orangnya atau apa tapi lucu gitu loh, beda. Jadi gimana ya? Dia begini, dia menghina orang tapi hinaannya itu tidak membuat orang yang itu merasa sakit gitu loh. Ada orang yang kayak gitu Kak. Jadi kita juga ngeliatnya lucu gitu lah, tapi kan ada juga orang yang kayak sama punya tawa tapi kita kesel gitu ngeliatnya. Oh iya, ada orang yang kayak gitu, dia jalan aja kita udah sebel. Gitu. Maaf, ini ada yang typing. Apakah Kakak Cahaya teman sumbanya Mamski ya? Iya, aku kemarin zumba sama Mamski. Aku memang sama Mamski dari dulu suka olahraga sih, suka sekolah bareng, terus baru masing-masing kegiatan berbeda-beda.
olahraga lagi, tapi aku memang dari dulu sering olahraga. Iya sih, si Mamski juga apa namanya ya, auranya itu positif aja, aku lihat positif aja gitu kakak. Dia orangnya menurut aku dia fight banget untuk MM ya, waktu itu masih Ya iya. kan aku sempat lihat waktu dia kayak diusir gitu kan, sama-sama sidang ya kalau nggak salah. Nah terus dia nggak ada rasa sakit hati gitu, jadi tetap menurut Ya. dia kan memang ibaratnya kayak garda terdepannya MM lah gitu ya. Iya iya. Tapi dia menyampingkan itu karena dia pengen membela yang menurut dia memang benar, dia Dan maksudnya dengan keikhlasan dan ketulusannya dia, hal-hal yang seperti itu tidak terlalu diambil pusing. Intinya tujuannya itu adalah membela gitu kak. ya tetap dia membela, menurut dia benar, dia nggak masalah, nggak ada rasa sakit, dia menyampingkan sakit hati, memang dia membela kebenaran. Kan ada juga yang kemarin aku sempat lihat kayak dia tuh kayak udah membela terus tiba-tiba ditegur sama keluarganya, terus dia sakit hati, akhirnya jadi nggak ngebela sih. Maksudnya ngebela yang benar sama ngebela yang sama lo gimana ya, aku tadi mau ngomong kayak gitu gitu. Dia orang yang baik ya, aku sih sebenarnya Bang Yamin kelahiran Bang Yamin kelahiran. Oh, maksudnya abang ini aku dikerjakan di sini nih untuk mencuap-cuap gitu. Oh gitu maksudnya. Jangan lupa ya dibayar per jam loh bang. Iya, aku agak grogi nih kok, serius aku. Alah. Aku kayaknya dari dulu nggak pernah aku biasa aja gitu. Kalau ini agak grogi aku baca ya, mohon maaf nih. gitu. Jangan bikin orang baper. Nanti orang udah baper kau kewalahan. Banyak kali tingkah memang ini abangku satu ini. TP kali Kak Cahaya. Aku modus gitu. Pak Dokter. Naik. Aku mau minta maaf nih sama Pak Dokter. Jangan. Pak Dokter, saya minta maaf nih. Naik, Pak Dokter. Saya mau minta maaf teman-teman ya. Aku mau minta maaf. Naik Pak Dokter. Bang Nyoman. Siap. Pak Ya. Dokter. Siap. Selamat sore. Sore. Saya pertama-tama mohon izin minta maaf betul saya. Sebenarnya teman-teman, saya sama Pak Dokter ini sudah bicara awal tentang amicus curiae ini. Cuman kemarin saya sedikit ada terganggu juga dengan yang di media itu di TikTok ini. Lalu saya dapat berkas itu hari Selasa jam 7. Jadi Rabu sudah harus selesai kan gitu. Otomatis aku nggak tidur, kelupaan aku bener, kelupaan betul masukin apa Dokter. Tidak apa-apa. Yang pentingnya misinya berjalan baik. Ini baru ini. Bang Nyoman itu ganti foto profil. Jadi aku tidak mengenalmu. Aku kira Nyoman Rai yang lain gitu loh. Nyaman Rai cuma satu. Iya, tapi kan foto profil kan bukan yang ini. Waktu kita itu dulu sering abang naik di tempatnya kan. Betul. Salam kenal Bang Nyoman. Salam kenal. Non Kamila. Nah, mumpung Bang Nyoman naik di sini, aku cuman pengen nanyain biar ada isi-isinya ini live gitu Bang ya kan. Kemarin menurut abang dupliknya bagaimana Bang? Bang Nyoman. Nah, duplik dari Nikita Mirjani yang menurut saya sangat relevan ya. Ada argumentatif hukum, ada konteks moral, karena ini kan berkaitan sama-sama membangun keyakinan kepada hakim. Hal yang di luar hukum yang disampaikan oleh Nikita Mirjani maupun oleh kuasa hukumnya, saya pikir itu bagus. Koko Hiro. Ya, sangat bagus, jelas gitu ya. Jelas, padat, tepat sasaran, dan saya merasa kesempatan yang digunakan itu digunakan dengan sangat baik. Bukan begitu Bang Nyoman? Ya, betul. Itu momentum, kan ini dalam perkara yang sangat serius, sampai jaksa menggunakan replik dan terdakwa menggunakan duplik. Biasanya dalam perkara-perkara yang lain hanya berhenti di pledoi lalu tidak lanjutkan replik dan duplik gitu.
Nah, ini kan apa namanya, mungkin dulu-dulu ketika mungkin yang berkasus dan yang bersidang itu adalah orang biasa yang memang maksudnya tidak punya kemampuan untuk berpikir atau tidak punya PH yang bagus, mungkin ya tinggal ketok palu aja, bagaimana nasibnya tergantung jaksa aja, suka-suka si jaksa wae gitu loh. Nah, ini makanya saya melihat ketika jaksa menemukan lawan seorang Nikita Mirzani dengan jawaban dupliknya yang sangat menohok gitu kan, dan akhirnya mungkin kewalahan sendiri dengan kenyataan hidup ini gitu loh maksudnya. Sepakat bahwa jaksa penuntut umum menghadapi lawan yang sangat berat, ya. Iya. Nah, di sini kan saya bilang Lawan juga, itu tidak sekedar PH, tetapi ya terdakwa itu sendiri. ya, di sini sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan dari JPU yang dipertontonkan di persidangan itu banyak sekali memang yang harus mendapatkan jawaban gitu kan. Misalkan masalah terenggiling kan, itu jangan sampai menjadi misteri. Tahu-tahu saya sudah tua belum ada jawabannya itu ya. Kenapa hukum itu ketika yang tinggi harusnya direndah-rendahkan dan yang rendah ditinggi-tinggikan? Ya seperti itulah Bang. Jadi ini harus ada jawaban gitu. Dan juga masalah harus ada jawaban kenapa itu tanggal pembelian itu diburamkan, kendati itu memang pun tidak benar, kan harusnya diutarakan, tidak menjadi misteri dan tidak menjadi panggilan yang tak terjawab begitu Bang. Ya, benar sekali ya. Kasus terenggiling itu menjadi jurisprudensi yang menurut saya cantolan digunakan oleh Nikita Mirzani sangat tepat. Ini kan persoalan tentang penerapan hukum ya, dalam objek persoalan sengketa hukum yang sama, lalu ada yang dituntut 11 tahun, ada yang tuntut 1 tahun. Sementara tujuan dari hukum itu kan selain dari kepastian hukum dan kemanfaatan itu ada keadilan. Nah, ini yang menjadi perhatian jaksa secara institusi, standar apa yang digunakan di dalam perkara-perkara yang sama, lalu penuntutan yang berbeda. Ini kan yang menjadi suatu anggapan negatif, stigma negatif bahwa jaksa terkadang kala tidak melakukan hal-hal yang merujuk kepada aturan hukum, tetapi lebih kepada sentimental ya, kepada selera begitu. Nah, ketika Nikita Mirzani awalnya ditangkap gitu kan, acuannya kenapa itu harus ditangkap, tidak bisa penangguhan dan tidak bisa segala macam dan tetek bengek, karena disematkan bahwa Nikita itu TPPU, hukumannya tinggi, nggak bisa dijadikan, nggak bisa mengadakan penangguhan penahanan gitu kan, karena hukumannya lebih daripada, tuntutannya lebih daripada ancaman lebih daripada 4 tahun. Akhirnya di muka persidangan itu kan itu sudah itu sudah terbantahkan, karena satu, mungkin ketika ada TPPU mungkin alamatnya harus diburamkan, tidak sejelas itu, pertama. Kedua, alamat transaksi itu harus putus ketika TPPU, ketika ada pembayaran atau ada transaksi yang si pembayar itu bisa mengontrol lagi uang itu sehingga mendapatkan keuntungan berikutnya. Nah, yang ketiga yang paling krusial adalah ketika ada TPPU-nya yang melaporkan atau yang memberikan uang itu semestinya ditahan. Nah, karena merujuk ke dasar itulah bisa diasumsikan, diartikan bahwa TPPU pencucian uang itu tidak ada gitu kan. Akhirnya kalau Pak Hakim ini memutuskan, saya harapkan Pak Hakim tidak mengambil acuan tuntutan 11 tahun yang sangat tinggi yang dijatuhkan oleh JPU gitu, Bang Nyoman. Ya, perkara ini sebenarnya seperti apa yang disampaikan Bang Yamin dalam Komal. Agak keanehan itu sejak awal, mulai dari dakwaan yang boleh dikatakan gado-gado, campuran yang tidak jelas ya, antara tindakan pidana umum dan tindak pidana khusus, itu terbukti dalam tuntutan kan mereka meninggalkan hal-hal yang bersifat tindakan pidana umum.
misalnya hilangnya pasal 369. Artinya diskusi yang disampaikan oleh Bang Yamin dalam diskusi sebelumnya itu ya memang benar-benar terjadi ya, itu semacam prediksi ya. Bang Yamin ini saya boleh katakan semacam seorang paranormal hukum ya. Sudah memprediksikan sejak awal tentang dakwaan yang disusun secara menurut kami ya kasarnya mungkin amburadul ya. Tidak secara cermat. Lalu diperkuat, argumentasi itu diperkuat dalam tuntutan yang mengesampingkan penerapan pasal 369. Memang kalau di dalam tindakan pidana pencucian uang, jaksa menggunakan pasal 69 yang mensyaratkan tidak harus mengkaitkan atau memeriksa perkara asal. Tetapi di dalam ruang akademisi masih diperdebatkan itu. Bagaimana ceritanya tindakan pidana pencucian uang lalu dituduh tanpa ada tindakan pidana asal, itu menjadi perdebatan. Tapi mungkin itu yang menjadi celah jaksa menggunakan itu dalam tuntutan. Iya, nah kita berdoa bersama-sama untuk Pak Hakim terketuk pintu hatinya sehingga memutuskan melihat dengan kebenaran-kebenaran yang terjadi di persidangan gitu. Dan saya berharap sih Pak Hakim bisa mengambil keputusan untuk membebaskan Nikita Mirzani gitu. Izin kok, saya ingin Mbak Cahaya ya. Saya melihat Pak Dokter. Kalau kita membaca detail dakwaan dan tuntutan itu berubah total. Jadi nggak konsisten karena sejak awal kita bilang bahwa ini nebis in idem in abstracto. Tidak pernah Ismail itu ini salah satu ya, selain dari bentuk dakwaan yang bermasalah ini. Ismail itu tidak pernah terbukti melakukan pelanggaran undang-undang ITE sebagaimana yang didakwakan jaksa. Cek dari awal sidang sampai sekarang. Nggak pernah. Nikita, Mbak Niki, sama di 369 nggak bisa. Karena prinsip pasal ini sama. Itu masalahnya. Mereka bingung membuktikan yang mana. Kalau TPPU-nya udah kabur kemana-mana lah gitu. Makanya Pak Dokter ini saya sering teleponan sama dia perihal kasus ini gitu. Termasuk termasuk Bang Max. Walaupun Bang Max bernarasi beda, ini kan pemikiran hukum ya, bukan untuk kebencian gitu. Nah, tapi kita memang sejak awal kita bicara sama Pak Dokter ini tentang amicus curiae. Aku memang gak tidur kemarin itu. Makanya muka aku pas kulihat foto videoku yang viral ya. Iya, aku kayak ban yang lagi mau dibongkar karena bocor Mbak Cahaya. Oh enggak lah. Justru Enggak. bagus ya. Abang kemarin yang saat berdiri itu dan mengenakan jas dengan pandangan menyimak itu berkelas menurut saya Bang. Ada maknanya. Berkelas, keren gitu loh. Itu kayak memperlihatkan itu seorang bapak melihat anaknya gitu loh. Kayak begitu ku jabarkan, ada kerisauan, ada kemarahan di dalam, ada pengamatan juga di dalam gitu Bang. Gitu. Tua banget dong kalau gitu ya, seorang bapak gitu ya. Terus aku mau bilang seorang kekasih nanti salah lagi. Semacam seperti itu gitu loh. Seorang perhatian, seorang kasih seorang pandangan mata itu melihat gitu kayak mendalam gitu Bang, melihat kasus itu. Jadi seorang pakar hukum yang melihat adegan-adegan hukum yang dipertontonkan seperti itu.